Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kondisi yang semacam ini. Ya, mudah-mudahan tidak kurang apapun. Sebelumnya pada pembahasan di idgham shaghir bagian mutajanisan dan mutaba'iden, di bagian akhir kita sudah membahas tentang pembagian huruf hijaiyah yang secara global dibagi menjadi huruf asli dan huruf asli dan huruf far'i ya. Oleh sebab itu kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang lanjutan makhraj ya. Membahas pada lanjutan makhraj yang pada kali ini ya, kita akan membahas tentang makhraj yang pertama ya. Makhraj yang pertama yaitu makhraj secara umum ya, yang mana kemarin sebelumnya ini sudah kita bahas ya, bahwa makhraj ini secara umum ada 5 ya. Ada 5 yakni al-jawf, terus kemudian al-halqu, lisan dan syafatain. Makhraj perut ya, tenggorokan, lidah, 2 bibir, dan yang kelima adalah haisyum ya. Oleh sebab itu sekarang kita masuk kepada makhraj yang pertama, yaitu makhraj pertama dari sisi umum ya, yaitu jawf. Nah, jawf ini jadi makhraj jawf. Jawf secara bahasa adalah al-khola, spi. Nah, secara istilah adalah rongga tenggorokan, mulut yang mana sepi dari apa yang masuk ke dalamnya, ke dalam 2 rongga tersebut ya. Nah, sehingga nanti berkaitan dengan jawf, huruf rongga ya, atau huruf yang spi. Ini secara bahasa Arab. Ini huruf jawf ini nanti ada 3 ya, secara bahasa secara jadi bukan secara bahasa ya. Jadi jumlah huruf jawf ini nanti ada 3 ya. Yang kemudian dalam bahasa tajwid ini nanti sering dikenal dengan huruf yang sering disebut dengan huruf mad nanti ya. Huruf mad a, u, i misalnya, dalam yi mati misalnya. Oleh sebab itu pertama, ketiga huruf jawf ini, yang pertama adalah alif ya, huruf alif ya, yang mana huruf alif tersebut didahului, atau huruf alif yang didahului atau huruf alif yang jatuh sebelumnya huruf berharokat fathah. Jadi ketika ada huruf berharokat fathah kemudian setelahnya adalah alif, maka bunyi alif ini atau alif ini termasuk huruf jawf, karena itu hanya dibaca panjang menjadi a kayak sholat kayak gitu. Sehingga misal dalam contoh tola atau mala misalnya. Ini jadi ketika ada alif yang sebelumnya huruf berharokat fathah dan alifnya tidak berharokat, maka alif ini termasuk menjadi huruf jawf. Ini yang pertama. Yang kedua adalah huruf wawu. Nah, huruf wawu berlaku sebagai huruf jawf. Ini adalah huruf wawu yang mana dia berharokat atau dia wawu usah bilang maaf. Jadi wawu yang berlaku sebagai huruf jawf adalah huruf wawu yang berharokat sukun didahului atau sebelumnya ini ada huruf berharokat domah. Sehingga ketika ada huruf apapun nanti ada huruf harokat domah terus diikuti oleh wawu mati, maka wawu tersebut masuk ke kategori huruf jawf yang kedua. Contohnya misal kata ta'lamun ya. Kata ta'lamun ini mim domah kemudian ada wawu mati ya, maka wawu mati itu disebut sebagai huruf jawf. Yang ketiga, huruf jawf yang ketiga adalah iya. Huruf ya yang bersukun atau huruf ya mati yang sebelumnya ada huruf berharokat kasroh ya.
Maka ya ini berlaku sebagai huruf jawf. Contoh al-ngalamin, mina ya, mim kasroh, terus kemudian ada ya mati, maka ya-nya ini menjadi huruf jawf. Nah, adapun kenapa alif yang didahului oleh huruf berharakat fathah, wawu mati yang didahului oleh huruf berharakat dhammah, dan ya mati yang didahului huruf berharakat kasroh disebut sebagai huruf jawf ya. Karena huruf ini kemudian disebut dengan huruf mad dan huruf lain atau huruf lunak. Huruf yang yaitu huruf yang menyebabkan huruf yang sebelumnya ini dibaca memanjang ya, misal mim mati, mim dhammah mu, terus ada wawu mati jadi mu, kayak mu-nya kayak seolah-olah kayak dua kalau ditulis ya. Karena memanjang menjadi dua ketuk ya. Satu. Nah, disebut sebagai atau disebut sebagai huruf mad atau huruf lain karena keduanya ini keluar dari tempatnya dengan cara lunak dan tanpa adanya tekanan. Ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu ketiga huruf disebut pertama huruf mad dan huruf lain. Disebut huruf mad huruf lain karena keluarnya huruf tersebut ini bersifat lunak, lemas tanpa adanya penekanan. Sedangkan yang ketiga, sedangkan yang kedua, dia disebut juga sebagai huruf jawfiyah atau huruf jawf. Kenapa? Karena keluarnya u, a, i ketika ia mati, ini dia keluar dari dalam jawf, dari dalam perut. Ini. Nah, yang ketiga alif, wawu mati dan ya mati yang tadi disebut sebagai huruf jawf, ini juga disebut sebagai huruf hawaiyah, huruf hawaiyah atau huruf maksudnya huruf hawaiyah adalah kan dia huruf yang keluar dengan adanya tekanan udara ini. Dan yang ketiga, yang keempat alif tanpa harokat dan wawu berharokat mati dan dia berharokat sukun mati juga. Yang keempat juga disebut sebagai huruf ngilat. Huruf ngilat. Kenapa? Karena dia menjadi huruf yang bukan huruf yang tidak sehat ya, huruf yang tidak berharokat soheh yang mana dia hanya selalu diungsikan dengan harokat saja. Sehingga dengan kata lain kemudian ya, ketika ada alif yang didahului oleh huruf berharokat fathah, ada wawu mati yang didahului oleh huruf berharokat dhammah, ada iya mati ya, yang didahului huruf berharokat kasroh, maka alif wawu iya tersebut bisa disebut pertama sebagai huruf mad dan huruf lain, yang kedua sebagai huruf jawfiyah, yang ketiga sebagai huruf hawaiyah, dan yang keempat sebagai huruf ngilat. Sedangkan makhraj nanti yang makhraj jawf ini ya, ini bisa ini terbatas. Kenapa? Huruf atau makhraj dari huruf jawf ini yang ada 3 tadi ini terbatas ya, karena terbatas dan juga bisa dikatakan terbatas dan juga bisa dikatakan dia terselubung, tidak jelas. Nah, kalau dikatakan sebagai terbatas karena dia hurufnya hanya ada 3. Ini huruf alif wawu ya. Kalau dikatakan sebagai huruf yang tidak pasti atau terkira-kirakan, ini karena antara alif wawu dan ya yang berlaku sebagai huruf jawf atau sebagai huruf mad, dia ini tidak berpegangan pada salah satu anggota di antara anggota kerongkongan maupun lidah. Dia tidak menempel, tapi dia berada di soalnya keluar dari rongga, tidak menempel begitu juga ketika di tenggorokan, dia tidak menempel ke salah satu tenggorokan.
ya, di tengahnya, sehingga huruf hawaiyah, huruf yang mengudara atau ngawang-ngawang. Ini ya. Ini berkaitan itu. Nah, berkaitan sebagai huruf hawaiyah. Yang selanjutnya adalah huruf atau yang selanjutnya adalah makhraj khalqi atau makhraj tenggorokan. Makhraj tenggorokan. Yang dimaksud makhraj tenggorokan adalah kerongkongan atau tenggorokan ini sampai rongga dada. Ini yang dijadikan sebagai tempat keluarnya huruf. Nah, terus huruf-huruf apa saja yang keluarnya dari tenggorokan sampai rongga dada? Ini ya. Yang makhraj tenggorokan ini adalah ya nanti dimulai dari ya rongga dada di atas perut ya. Ini sampai perbatasan tenggorokan, yang mana ketika ke depan ini sudah mulut, kalau belakang sedikit ini sudah kerongkongan. Yang biasanya ketika di mulut, seolah kayak kalau kita membuka mulut lebar, di sini ada daging yang menggantung. Nah, itu perbatasan di situ. Di belakang daging yang menggantung itu ini sudah termasuk tenggorokan. Kalau yang di depan itu mulut. Ya. Ini. Nah, terus kemudian berkaitan makhraj tenggorokan dari awal atau dari setelah mulut, ini mulai leher ini ke bawah sampai rongga dada, ini yang disebutkan halqi tenggorokan. Ini kemudian dalam segi ilmu tajwid ini dipecah menjadi 3. Yang pertama adalah ya makhraj halqi atau makhraj tenggorokan yang bagian aqsal halqi ya. Jadi yaitu yang pertama bagian tenggorokan ini adalah bagian tenggorokan terdalam, yaitu tenggorokan yang mendekati sampai rongga dada. Ya, ini yang pertama. Ya. Terus yang kedua ini nanti wastol halqi, jadi pertengahan tenggorokan. Di atasnya tadi sampai pertengahan leher lah kira-kira. Dan yang ketiga ini adalah adnal halqi atau tenggorokan terdekat, yaitu mulai pertengahan leher ini sampai pembatas ini ya di dagu ini yang mana ketika ke depan ini sudah mulut, ini ke belakang tenggorokan. Ini ya. Satu. Nah, adapun jumlah huruf keseluruhan, jumlah huruf yang keluar dari halqi rongga tenggorokan mulai dari aqsa jadi tenggorokan sampai rongga dada. Ini nanti ada 6 ya. Huruf, saya ulang lagi, huruf yang keluar dari halqi ini ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama adalah yang pertama ini huruf hamzah dan ha. Nah, huruf hamzah dan ha ini termasuk kelompok makhraj tenggorokan yang bagian terdalam. Oleh sebab itu dia disebut sebagai huruf yang keluar dari aqsal halqi. Ini sehingga ha hamzah a-nya hamzah nanti. Ini terus kemudian itu 2 ya. Terus kemudian yang huruf tenggorokan yang keluarnya dari tenggorokan bagian tengah atau wastol halqi, tengah tenggorokan. Ini nanti dari situ keluar 2 huruf, yaitu huruf ain dan ha ya. Ini ya. Nah, hanya saja ain ini lebih dalam daripada ha. Sehingga kalau diurut ya nanti ya hamzah, ha, ain, ha ya itu nanti naik lagi nanti ghin, kho ini paling dekat ya di sini. Sehingga yang ketiga nanti adalah adnal halqi atau tenggorokan paling luar, paling dekat dengan mulut. Nah, tenggorokan ini paling dekat dengan mulut, ini nanti keluar 2 huruf, yaitu huruf ghin, kakangnya ain, dan huruf kho, kakangnya ha. Hanya saja antara ghin dan kho ini lebih dalam ghin. Ya.
Nah terus kemudian kenapa? Ya. Kenapa ke-6 huruf tadi hamzah, ha, ain, ghin, kha ini disebut huruf halqi karena ke-6 huruf ini terlahir atau keluar berangkat dari rongga tenggorokan sehingga dia disebut huruf halqi. Sehingga ketika kita membahas idhar ada idhar halqi. Ya. Ya. Ya, satu. Di sisi lain, kenapa? Ya, kenapa halqi ini sebagai nama dari makhraj ke-6-nya? Karena pokoknya kapan saja kita membunyikan salah satu ke-6 huruf tadi, ini tidak bisa lepas bahwa ke-6 huruf ini selalu bertopang dan berpegang kepada rongga tenggorokan, ya, atau halqi. Ya. Ya. Nanti yang nanti berkaitan dengan nama-nama gigi serta ya, nanti nama-nama gigi serta penjelasan ya, penjelasan tentang huruf apa saja ya, yang keluar dari sana ya nanti ya, berkaitan dengan nanti misal berkaitan dengan gigi nanti. Ya. Kalau secara total umumnya manusia ini akan memiliki 32 gigi ya nanti. Yang pertama adalah dalam bahasa disebut asnan arba'ah, gigi 4 seri. Ya cara kita ingatnya di depan di muka ya, gigi 4 yang ada di depan ini nanti. Ya, kemudian nanti 2 di atas dan 2 di bawah sehingga ketika anak kecil baru tumbuh ini biasanya kan tumbuh 2 di bawah dan 2 di atas. Nah 4 gigi 2 atas 2 bawah ini yang disebut dengan untuk arba'ah atau disebut dengan roba'iyah ya nanti ini nanti terus kemudian nanti ada ya huruf 4 ya, yang ada disebut dengan huruf sanaya atau taringnya. Huruf sanaya ini adalah huruf 2 huruf yang berada di samping kedua gigi tadi ya. Nanti terus kemudian ada anyab ini gigi taring, saya tidak punya sudah hilang ya. Gigi taring nanti ya. Gigi taring ini nanti ada di 1, 2 ya, di depan 4, yang 2 tadi disebut arba'ah, yang 2-nya ini sanaya dan sebelahnya adalah gigi taring yang runcing ya, anyab. Terus kemudian ya nanti ada gigi tuahik yang di belakangnya atau di sebelahnya gigi taring ya, gigi taring. Ya, kemudian ada gigi toahin atau gigi baham. Gigi baham adalah yang ada di belakang itu yang belakang itu jumlah berarti 3 yang papak dan lebar itu yang berfungsi untuk mengunyah atau melembutkan, dan nanti ada nawajid ya. Kemudian yang nawajid ya ini adalah untuk 4 gigi yang berada di paling belakang, kiri 2, 1 bawah 2 atas, dan begitu juga kemudian yang sering disebut dengan ad-dorsi atau al-halm. Sehingga secara global nanti gigi ini ada sekitar 32 ya. Nah, itu dibuktikan oleh pendapat sebagian ahli tajwid yang menyatakan bahwa sanayatul fata wa ruba'iyah wa niyabatul fata kullu ruba' warbangatu du'ahini sumasitun wa ayat wasitun fitoahiniha intafa warbang nawajib mamato idngu rofata ngandha irja'a ya. Berarti saniyah, roba'iyah, aniyah sebagainya nanti. Nah, kemudian kenapa sih kita harus
membahas atau tajwid kok menggok atau ya kita berpaling, sehingga membahas gigi dulu, karena dalam hal mengetahui tentang gigi tadi ini juga nanti ada kaitannya dengan mengetahui tempat keluarnya huruf ya, lebih-lebih nanti berkaitan dengan ya, makhraj huruf dot, kakaknya shad, dan huruf lam serta jenis-jenisnya. Tapi yang paling pokok adalah kaitan dengan gigi adalah dot, ada lam, nanti kemudian nanti ada sa, ta, zal sebagainya berkaitan dengan gigi, maka perlu kita disinggung ya. Ini nanti. Nah, selanjutnya adalah ya, yang makhraj berikutnya, yang ketiga adalah makhraj lisan atau lidah. Makhraj lidah ya. Ini nanti. Ya, makhraj lidah. Jumlah keseluruhan huruf ya, yang keluar dari lidah ini mulai dari pangkal sampai ujung, nanti jumlahnya ada ya, 10 huruf nanti. Ada 10 huruf yang keluar dari lidah, entah mulai dari bagian belakang sampai depan, sampai ujung lidah. Ini nanti. Ya, adapun ya, salah. Mohon maaf. Lidah nanti berkaitan dengan lidah ya. Lidah berkaitan dengan tempat keluarnya huruf. Ini lidah nanti dipetakan menjadi 10 bagian. Yang mana dari 10 bagian lidah ini nanti akan terkumpul menjadi 18 huruf yang keluar dari sana. Ini nanti. Dengan kata lain, saya ulangi lagi, lidah kita mulai dari pangkal lidah sampai ujung lidah ini nanti dipetakan menjadi 10 bagian, dan dari seluruh lidah yang ada 10 bagian ini nanti keluarlah sejumlah 18 huruf. Ya, nanti. Yang pertama ini nanti berkaitan lidah, ini yang sering disebut dengan aksol lisan. Lisan paling pangkal, lisan paling buri, bongkote lidah. Berkaitan dengan aksol lisan, memang mayuhadi pangkal lidah nanti dengan bagian langit-langit. Misal lidah dari sini, maka bagian lidah dengan langit-langit nanti. Misalnya nanti ini ya. Ini adalah sebagai tempat keluarnya huruf qaf, fa, qaf itu, qaf. Yang titik 2 itu qaf ini berada di pangkal lidah dengan langit-langit. Yang pertama. Yang kedua nanti yang sering disebut dengan huruf lahwiyah. Ini ya. Yang mana ini kenapa disebut huruf lahwiyah? Karena keluarnya huruf ini mendekati dengan lahat. Lahat itu cara bahasa Jawa lak-lakan. Kalau saat kita lihat nanti sana yang mendekati itu daging yang kayak menggantung di bagian mulut bagian belakang itu. Ini nanti ya. Ini sehingga qaf ini disebut sebagai huruf lahwiyah. Yang bagian yang kedua dari lisan ini yang sering disebut dengan aksol lisan ya. Lisan paling belakang, tapi dengan bagian anggota ya, yang mendekati langit-langit mulut, hanya saja lebih rendah daripada yang pertama tadi ya, lebih rendah dari makhrajnya qaf. Nah, dari aksol lisan yang kedua ini keluarlah huruf ya, yang disebut dengan huruf kaf. Jadi qaf, kaf ya. Masih di sana dan agak rendah. Ini ya. Ini nanti. Lah, huruf kaf ini juga sama seperti huruf qaf, ya sering disebut dengan huruf lahwiyah. Ya. Karena keluarnya dia tidak lepas dari lak-lakan atau daging yang menggantung di bagian belakang. Yang ketiga bagian
lidah yang ketiga ini adalah lidah bagian tengah, ya. Ini lidah bagian tengah, tengah lidah mendekati langit-langit. Ya. Misalnya di lidah, ya berarti ini lidah bagian tengah lidah berkaitan dengan pertengahan langit-langit mulut. Ini ya. Nah, bagian atas. Nah, dari tengah yang ketiga, dari tengah lidah dan langit-langit mulut ini nanti akan keluar 3 huruf, yaitu jim, 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 shin, shin, dan iya, iya, iya. Kita tidak bisa mengatakan jim, shin, dan iya ketika lidah kita tidak mendekat ke langit-langit mulut. Ya. Sehingga untuk bagian ketiga lidah ini keluar 3 huruf, ya, yaitu jim, shin, dan iya. Yang kemudian tempatnya disebut dengan wastol lisan mangal hanak, sama berdekatan dengan langit-langit. Nah, ketiga huruf ini disebut huruf syajariyah. Ya. Ya. Kenapa? Karena huruf ini ya berkembang ya dari mulutnya, ya, nanti atau dengan membuka. Nah, ya, atau disajari karena ketika kita mengucap huruf ini mulut kita harus membuka dari ya 2 uangan. Jim tidak bisa, jim, shin tidak bisa, iya, 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 iya. Lidah harus ke langit-langit, tapi bagian uangan bagian depan ini harus membuka. Ya. Oleh sebab itu tadi huruf jim, shin, dan ya disebut dengan huruf syajariyah. Ya. Yang keempat ini adalah aqsa hafatil lisan. Ya, mayohadi atros. Sekarang yang keempat di bagian lisan ini adalah lisan paling pangkal, bagian sayap lidah paling pangkal ini berdekatan dengan gigi gigi baham ini ya. Jadi sebelah tepian lidah dengan dengan gigi baham. Nah, dari situ nanti akan keluar yang disebut dengan huruf dod. Sehingga huruf dod ini sering disebut dengan huruf adros, bisa ada huruf gigi. Ya. Nah, berkaitan dengan membunyikan atau mengeluarkan huruf dod ini boleh dari segi atau dari samping kirinya lidah. Yang ini lebih mudah, ya, dan lebih lebih banyak. Dan boleh dod ini kita membunyikan dengan menekankan bagian lidah sisi kanan, ya, boleh, ya, boleh. Dan kalau bisa kita juga nanti boleh membunyikan dot ini dari kedua sisi lidah kanan kiri dengan gigi baham. Ini, tapi ini jauh lebih sulit. Ini yang keempat dari lisan, ya, lidah. Yang kelima, makhraj, bagian kelima dari lidah adalah adna hafatil lisan. Ya. Ini mendekati ujung lidah. Wah, ya nanti. Ya, baik kanan kiri pokoknya sekitar ujung lidah. Ya, sampai benar-benar mentok ujung lidah. Tapi ujung lidah ini nanti akan mengait ke langit-langit, ya. Jadi nanti dengan kata yang kelima adalah makhraj ujung lidah dengan langit-langit mulut, ya, atas tentunya. Nah, dari bagian kelima ini keluarlah huruf lam, ya, lam. Sehingga ketika kita punya lam ini tidak bisa lam, lidahnya itu tidak menekan langit-langit. La, disini la, tidak bisa, la, ya, ini. Terus yang keenam, ini dari ujung lidah, ya, beserta ya gusi. Gusi ini bagian untuk menempelnya gigi, tapi yang atas depan, ya. Ini cuma tidak dengan tekanan yang kuat, ya. Ada yang keenam, bagian lidah keenam ini akan
keluar satu huruf, yaitu huruf ro, 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 ro. Ini ya. Nah, yang kemudian huruf ro ini disebut dengan huruf zalqiyah, ujung lidah. Yang bagian lidah yang ketujuh ini nanti ujung lidah ya. Ya nanti ujung lidah bekerja sama dengan ya, bagian gusi atau pangkal gigi seri atas depannya, tapi di bawah makhraj, sedikit di bawah makhraj lam. Di situ atau dari situ keluar huruf nun, nun. Jadi ketika membunyikan nun ini, ketika membunyikan nun, ujung lidah ini harus menempel ke harus menempel ke langit-langit ini ya. Harus. Kalau ujung lidah tidak menempel ke langit-langit ya nanti tidak akan keluar dengan benar huruf itu tadi ya. Ya. Tapi dengan catatan nun ini ya. Nun ini adalah nun yang dibaca jelas, bukan nun yang didengungkan. Mai yasa beda. Ya karena ini nun yang didhamakan atau nun yang ikhfa. Ini nanti berbeda, makhrajnya ada di situ, tapi ya makhrajnya ada di rongga hidung. Ya, ketika nun itu dibaca dengung atau dibaca samar. Sehingga nun yang makhrajnya ada di ujung lidah dan langit-langit mendekati gusi, ini adalah nun yang dibaca jelas. Ini juga nanti kemudian disebut dengan huruf zalqiyah nanti. Yang kedelapan, bagian lidah yang kedelapan ini adalah ujung lidah ya. Dengan berkolaborasi dengan ya, ujung gigi seri yang bawah ya. Nanti ya. Jadi ujung lidah ini mendekati ujung gigi seri yang bawah ya. Ya, ini dari situ keluar ya, 3 huruf, yaitu shad, sin, za. Ini ujung lidah harus ya, bekerja sama dengan gigi seri bawah. Ketika tidak keluar dengan sempurna ya nanti. Nah, ini kemudian disebut dengan huruf asaliyah ya nanti. Ini huruf asaliyah atau huruf ujung lidah dan ujung gigi seri bawah. Bagian lidah yang ke-9 ini adalah ya, ujung lidah ya, beserta pangkal gigi seri atas. Jadi ujung lidah bekerja sama dengan ya, pangkal gigi seri atas. Di bagian yang ke-9. Nah, dari situ atau ya, bekerja sama antara ujung lidah dengan gigi seri atas ini nanti akan keluar 3 huruf, yaitu huruf to, dal, ta. To, dal, ta ya. Nah, berkaitan to, dal, ta ini kemudian disebut sebagai huruf nat'iyah ya nanti, yaitu huruf yang ya, keluar dari langit-langit atas ini ya. Yang bagian lidah yang ke-10 ini adalah ujung lidah ya, bekerja sama dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas ini. Nah, dari situ ini keluar 3 huruf, yaitu huruf zo, zal, sa ya, sa. Ya. Nah, kemudian ketiga huruf ini disebut dengan huruf laswiyah ya, huruf laswiyah ya. Nah, karena ya, ini ya, huruf ini keluarnya mendekati ya, huruf mendekati dengan lisan gusi, bahasa kita gusi di atas ini ya. Ini kemudian jauh sudah, tenggorokan sudah, mulut sudah, maka selanjutnya adalah makhraj
syafatain, ya, kedua bibir dan rongga hidung. Ini ya yang kita bahas. Berkaitan dengan syafatain, ya, dalam dua bibir, entah bibir bawah maupun bibir atas, ini darinya akan keluar di situ ada dua makhraj, bibir atas bawah atau kedua-duanya pokoknya. Jadi dua bibir bawah, nah ini nanti akan kita pecah menjadi dua tempat keluarnya huruf. Ya. Yang pertama ini nanti ya, makhraj yang pertama adalah bibir bawah, button ya, bagian dalam bibir bawah, ini dengan ujung gigi seri bawah, fa. Nah dari situ, ya, dari bagian dalam bibir bawah dan ujung gigi seri bawah ini akan keluar huruf fa. Yang kedua, ini adalah ya, anggota di antara dua bibir, ya, rongga atau bagian di antara dua bibir, ya, dengan mengatupkan keduanya. Berarti bagian ujung-ujung dua bibir ini dikatupkan, ya, maka dari situ nanti akan keluar tiga huruf, itu ba dikatupkan, mim, wawu. Ya. Nah, wawu ini ketika tidak berlaku sebagai huruf, ya, huruf mad. Ya memang harus ada sedikit lubang, karena kalau tidak benar-benar rapat, ya tidak ada tekanan nafas atau suara, ini tidak akan keluar. Ini ya. Nah, ini berarti fa, ba, mim, wawu, ini keempat huruf ini sering disebut dengan huruf syafatain atau huruf syafati, huruf-huruf yang keluar dari bibir. Ini. Nah, selanjutnya adalah haisum. Ya. Ya. Ini yang namanya haisum, ini adalah rongga hidung. Ya. Nah, dari rongga hidung ini nanti keluar satu huruf, ya, yaitu huruf hunah. Ya. Ya, misal nun huna atau mim huna, sebagainya. Ya. Haisum. Kemudian ya nanti berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah, ini nanti kesemuanya memiliki nama-nama tertentu, ya, atau yang disebut dengan laqabul huruf. Ya. Jadi nama-nama huruf-huruf hijaiyah nanti masing-masing punya nama atau sebutan sendiri-sendiri yang secara global ini akan dikelompokkan menjadi 10 penyebutan nanti. Ya, tapi berkaitan dengan 10 nama dari huruf-huruf hijaiyah ini nanti, ini hanya ya istilah yang dipakai oleh ulama ahli tajwid, ya, yang kemudian menjadi hal yang sudah dikenal oleh mereka. Yang pertama adalah halqiyah, ya, huruf halqiyah, huruf tenggorokan, lahwiyah, huruf lahwat, ya, huruf syajariyah, huruf yang menyebar, huruf asaliyah, huruf natbiyah, huruf lasliyah, huruf dzalqiyah, huruf syafatiyah, dan huruf jawfiyah, serta huruf hawaiyah. Tadi semuanya sudah disebut. Ya. Nah, tapi lebih jelasnya nanti pertama kita masuk. Yang pertama tadi disebut huruf halqiyah. Nah, huruf halqiyah atau huruf rongga tenggorokan ini hurufnya ada 6, yaitu huruf hamzah, ha, ini diurut dari yang paling dalam, ya, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, 6. Terus kemudian yang kedua adalah huruf lahwiyah, ini jumlahnya, ya, huruf lak-lakan kalau bahasa Jawa ini ada 2, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Ini disebut dengan huruf lahwiyah. Yang ketiga nanti huruf syajariyah, huruf yang menyebar dan membukanya kedua uangan, ya. Ini huruf syajariyah ada 3, yaitu jim, shin, ya. Ketika dia tidak berfungsi sebagai huruf mad, ya, ya-nya. Yang keempat adalah huruf asaliyah. Ya.
Huruf asali adalah huruf ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah tadi ya. Nah, dari huruf asaliyah ini atau makhraj asaliyah ini nanti akan keluar 3 huruf, yaitu huruf shad, huruf za, dan huruf sin. Sin, kakak sin. Ya. Sin tanpa titik ya, sin. Yang kelima ini huruf nat'iyah. Ini huruf nat'iyah, ini adalah huruf tadi ya, atau makhraj nat'iyah adalah keluarnya huruf yang antara kerjasama ujung lidah dengan gusi tempat menempelnya gigi seri atas. Dari sana huruf. Nah, makhraj nat'iyah atau huruf nat'iyah ini nanti adalah huruf to, dal, dan ta. Yang keenam nanti huruf laswiyah. Huruf laswiyah ya, lisah. Ya, itu huruf nanti karhulasiyah tadi adalah huruf yang keluar dari ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Di sana laswiyah atau yang disebut huruf laswiyah nanti ada 3, yaitu huruf sa, zal, dan zo. Yang ketiga ini huruf zalqiyah ya, huruf zalqiyah, zalak ya, mulut atas. Ini huruf zalqiyah ini jumlahnya ada 3 ya. Itu tadi adalah ya huruf yang keluarnya antara ujung lidah dengan langit-langit ya, mulut atas. Ini adalah lam, ro, dan nun. Yang ke-8 ini huruf syafahiyah atau syafawiyah, huruf bibir. Huruf di bibir ini tadi jumlahnya ada 4 ya, yaitu huruf fa, ba, mim, dan wawu. Ketika huruf wawu ini tidak berlaku sebagai huruf huruf mad ya. Yang ke-9 adalah huruf jaufiyah ya. Ini huruf jaufiyah ini adalah huruf tadi yang keluar dari jauf atau rongga hawai ya, yang mana keluar mulai dari perut sampai keluar mulut ini ya, melalui rongga tenggorokan, rongga mulut, tapi tidak menyentuh bagian berada mengawang-awang ya. Ini yaitu tadi huruf alif yang tanpa harokat jika jatuh setelah huruf berharaf fathah, wawu mati jika jatuh setelah huruf berharokat dhamma, dan ya mati jika jatuh setelah huruf berharokat kasroh. Nih, yang ke-10 ini disebut huruf hawaiyah. Huruf hawaiyah. Ini adalah huruf hawaiyah. Huruf hawaiyah ini atau juga sering disebut dengan huruf jawfiyah, yaitu huruf mad. Ya, disebut demikian karena keluarnya tadi ya, itu bersamaan dengan tekanan nafas ya, dari dalam perut tanpa menyentuh bagian rongga ya. Ya, bagian rongga entah rongga tenggorokan sebagai tidak, tapi berada mengudara. Nih. Lah, terus kemudian kenapa sih huruf-huruf itu disebut kayak gitu, meribeti misal berkaitan dengan makhraj. Ini diantaranya nanti berkaitan dengan ini nanti karena ada penyebutan diantara sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Al-Jazari, dia berkata makharijul huruf pengatakan syara ngalalladzi yakhtaruhu man iftara. Jadi Ibnu Al-Jazari mengatakan makhraj huruf ini jumlahnya ada 17. Ini menurut orang-orang yang memilihnya dan pilihan. Fal aliful jawf wa khutaha wa hiya haruf mad lahawiyah tantahi. Alif, jawf ya, sebagainya. Nah, ya. Ini nanti. Dan ini yang menjadi penyebutan nama-nama ya. Huruf ya. Ini. Ya. Itu sekilas berkaitan dengan makhraj. Ini ya. Dengan demikian khususnya berkaitan dengan makhraj, maka sebelumnya monggo apabila ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Saya tunggu. Monggo. Silakan siapa yang mau bertanya.
Enggak. Sholat zuhur. Ayo. Gimana? Ya. Enggak. Nanti ya, jika ada yang tanya, saya hanya menambahkan. Ini saya tidak menanyakan apa makhraj keempat dari makhraj umum, tidak. Nah, cuma nanti ya Anda mencoba ya nanti boleh berupa tertulis, boleh berupa MP3, dan nanti Anda meneliti ya pendek saja ya, ayat surat An-Nasr ya, surat An-Nasr ayat 3 ya, yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mulai dari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, itu mulai di fasabbih sampai tawwaba. Nanti silakan Anda ya jelaskan berkaitan makhraj masing-masing dari ayat tersebut ya. Anda silakan mulai saat ini ya. Itu perlu diperhatikan. Misal fa tadi masuk ke huruf apa ya, fa sampai huruf asliyah atau huruf syafawiyah atau ya, misal apa misal berfa adalah sin ini huruf apa, asliyah atau apa, ba ini huruf apa ya, silakan Anda jelaskan. Nanti ketika tugas itu sudah saya upload, waktunya hanya maksimal 24 jam. Dari misal nanti saya nguploadnya tugas itu kok jam 4, maka akan berakhir sampai jam 4 berikutnya. Setelah jam 4 besok misalnya. Nah, kalau sudah lewat 24 jam, kemungkinan Anda sudah tidak bisa ngupload ya. Mulai sekarang ya, karena ada pertanyaan silakan Anda renungkan ya, dan Anda pikirkan masalah ayat surat An-Nasr ya, idza jaa nasrullah itu hanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Silakan Anda jelaskan makhraj masing-masing huruf dari fasabbih sampai tawwaba. Fa apa turut belakang sampai akhir ya. Oke, kira-kira gitu. Atau mau ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya silakan, saya tunggu. Kalau memang tidak, saya tutup. Oke, saya tutup dulu, tapi saya tunggu sebentar ya, setelah tutup ya. Kira-kira demikian berkaitan makhraj huruf hijaiyah secara umum ya. Keberadaan manfaatnya, silakan Anda berlatih ya. Dan ini insya Allah nanti kalau kesempatan nanti masih ada satu item untuk pertemuan supaya kita sesuai dengan RPS ya nanti ya, yang nanti ya, paling tidak adalah sifat huruf ya. Nah, kira-kira itu mohon maaf dan apabila ada kesalahan maaf dari manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.